Assalamualaikum, sampurasun wargi ngoseh, wilujeng sumping, kumaha daramang, alhamdulillah. Kembali lagi saya Maya Kusumawati akan menemani wargi ngoseh di mana lagi kalau bukan di Ngoseh Sepeda. Ngobrol sehat bareng spesialis penyakit dalam, satu putaran ngobrol sejuta manfaat sehat. Wargi ngoseh, ada yang tahu nggak kalau tanggal 8 Mei itu ternyata adalah hari peringatan talasemi sedunia? Kira-kira apa sih yang terbersit di benak para wargi ketika mendengar kata talasemi? Ada mungkin yang berpikir, kasihan, udahlah biarin nasib aja. Nah, tapi sebenarnya talasemi itu apa sih sampai harus ada hari talasemi sedunia? Nah, di episode Ngoseh Sepeda kali ini sudah hadir narasumber yang pastinya jago banget tentang talasemi dan kelainan penyakit darah lainnya. Sudah hadir, kita sambut Dr. Panji Irani SPPD KHOM. Yeay, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Makasih loh dok. Aduh, Dokter Panji ini sibuk banget, tapi demi wargi ngoseh ingin banget sharing apa itu talasemi. Nah, dok, kenapa sih dok di dunia ini harus ada hari talasemi? Sebenarnya apa sih dok talasemi itu? Iya, ya talasemi itu dari katanya dulu ya. Talasemi itu kan sebetulnya dari bahasa Yunani. Talas sama emia dari hem. Gitu. Hem itu darah. Talas itu artinya laut. Karena memang penyakit ini diidentifikasi awalnya pertama kali itu dari penduduk yang tinggal di sekitar lautan Mediterania gitu. Jadi makanya namanya talasemia. Jadi talasemia itu memang kondisi kelainan darah yang dia memiliki hemoglobin yang tidak normal. Gitu. Jadi kita tahu kalau hemoglobin itu ada 4 rantai, rantai alfa, rantai beta. Nah, di talasemi ini ada kekurangannya. Jadi bukan strukturnya ya, tapi jumlahnya. Jadi kalau yang kekurangan rantai alfa namanya talasemia alfa, kalau yang kekurangan rantai beta namanya talasemia beta. Dan ini penyakit keturunan. Keturunan ya dok ya. Jadi makanya harus dong diperingati ya. Gitu ya. Jadi karena kita tidak bisa memilih kita lahir dari siapa ya dok ya. Betul. Tapi kita harus aware untuk para wargi yang mungkin ada keturunan talasemi. Karena apa tadi jenisnya macam-macam ya dok ya? Tergantung rantainya. Nah dok, dari jenis itu kalau keturunan apakah munculnya pasti di anak-anak dok? Ya kalau namanya keturunan biasanya ketahuannya di anak-anak ya. Jadi talasemi itu selain tadi alfa sama beta, itu ada yang kita sebut mayor, intermedia, dan minor. Bahkan ada yang carrier gitu. Nah kalau yang talasemia mayor itu memang biasanya diketahui pada saat anak-anak atau bahkan bayi umur 6-9 bulan sudah bisa ketahuan. Gitu. Jadi itu kasihan ya perjalanan. Paling kecil bayi dok ketemunya dok? Ya bisa. Dan makanya talasemia itu di bagian anak dulu gitu ditanganinya. Karena memang ketahuannya waktu di bagian anak. Namun kita yang di penyakit dalam dewasa ini menerima pasien talasemia itu di bagian anak, tapi juga bisa kita mendiagnosa pertama kali gitu. Itu biasanya pada pasien talasemia yang intermedia atau yang minor. Jadi ada yang terdiagnosanya umur 50 gitu, ada. Jadi belum tentu kita yang merasa sehat ternyata tidak ada pembawa talasemia ya dok ya. Betul. Nah dok, kalau kayak gitu berarti kita tidak pernah tahu nih dok. Jadi gimana nih biar wargi ngoseh aware kalau kita ini sebenarnya ada nggak sih keturunan? Kalau mayor kan waktu kecil ya udah itu udah rezekinya anak kalau jadi penyandang talasemi kan gitu ya dok ya. Tapi anak akan bertumbuh, insya Allah kalau sehat akan dewasa juga. Nah kalau untuk yang dewasa dok yang kira-kira kayaknya sehat-sehat aja itu gimana dok gitu biar tahu dok? Sebetulnya sih dengan pemeriksaan sederhana aja seperti pemeriksaan HB sama MCV
Ya, jadi kalau kita periksa rutin tuh, namanya pemeriksaan darah rutin, pastikan diperiksa tuh HB, dan jangan lupa minta MCV-nya itu singkatan dari mean corpuscular volume. Nah, kalau penderita talasemi, biasanya HB-nya turun sedikit, atau mungkin dia masih normal kalau dengan minor ya, tapi MCV-nya selalu rendah, gitu, lebih rendah daripada orang normal. Nah, itu patut dicurigai, walaupun tidak selalu itu talasemi, karena kekurangan besi juga bisa, gitu ya. Yang lagi kena infeksi juga bisa. Nah, tapi kalau kita sehat saja lalu periksa itu, nah curiga, apalagi kalau kita telusuri di riwayat keluarga kita, ada yang talasemi. Nah, hati-hati tuh. Bahkan kalau misalnya yang ingin menikah, nah misalnya dia pasien talasemi lalu pasangannya itu kalaupun normal, hati-hati, belum tentu dia normal, artinya mungkin dia carrier gitu. Jadi dia harus periksa genetiknya. Oh, jadi dok, kalau talasemi itu mungkin deteksinya awal kalau misalkan anak-anak kan muncul gejalanya langsung ya dok. Kalau untuk wargi ngoseh yang dewasa, barangkali kalau screening itu dilihat HB atau yang kita kenalnya tuh kalau rendah tuh anemia dok ya? Ya. Nah, kalau anemi itu bedanya apa nih dok dengan talasemi dengan anemi lainnya? Tadi kan dokter bilang volumenya ya dok, volumenya rendah. Nanti kalau wargi ngoseh suka medical check up tuh, tolong dilihat tuh. Ada HB, leukotrombo, terus ada MCV yang tadi dokter Panji sampaikan. Volumenya kalau rendah, patut diskusi lagi sama dokternya. Screening lagi ya dok ya? Ya. Screening lagi, lihat lagi, telusur lagi keluarga. Tapi dok, bedanya sama anemia lain tuh apa dok? Nah, kan kalau anemi itu kan kita tahu yang HB-nya rendah ya. Orang suka bilangnya kurang darah gitu ya. Nah, jadi talasemi ini termasuk anemi karena begini, orang talasemi tadi kan hemoglobinnya kan nggak normal ya, yang tadi. Nah, itu menyebabkan si dinding sel darah merah itu mudah pecah. Jadi umur sel darah merahnya itu jadi memendek. Biasanya orang normal itu umur sel darah merah itu 90 sampai 120 hari, ini mungkin udah 15 hari udah dipecah gitu. Karena memang si dinding selnya itu tidak normal. Nah, akibatnya dia jadi HB-nya kan turun gitu ya, karena sel darah merahnya pecah-pecah gitu. Nah, itu membedakan dengan anemia yang lainnya. Jadi pasiennya itu, dan ini berlangsung terus kan, kronis. Jadi pasiennya akan kelihatan, karena dia kita sebutnya anemia hemolitik, dia akan kelihatan matanya tuh agak kuning, yang bagian putih-putihnya tuh yang kita sebut sklera itu agak kuning gitu. Nah, dengan anemia yang kronis ini itu tentunya berdampak terhadap pertumbuhannya. Jadi kalau dari anak-anak itu akan kelihatan posturnya ya tidak normal gitu. Kemudian juga wajahnya karena akan mempengaruhi tulang-tulangnya gitu. Termasuk nanti komplikasinya banyak lah. Tumbuh kembangnya terganggu ya dok ya. Termasuk nanti usia pubertasnya juga ya. Jadi wargi ngoseh yang punya anak-anak pastikan kontrol, lihat pertumbuhan dan perkembangan anak Anda ke dokter anak. Nah, kalau yang dewasa tadi dokter Panji udah sampaikan, lihat kita punya faktor resiko nggak di keluarga. Kalau ada patut untuk di screening ya dok ya. Gimana sih dok cara screeningnya dok? Ya tadi yang mudahnya hanya itu aja, periksa rutin dulu kalau HbMCV-nya rendah, dan biasanya nanti dokternya kalau misalnya rendah kita minta bikin morfologi darah tepi gitu ya. Nah, nanti kita lihat tuh biasa nanti ketemu ada sel yang namanya sel target lah ya, banyak. Nah, itu yang menjadikan kita ke arah situ. Nanti kita periksa analisis HB-nya, namanya elektroforesis HB. Nah, di situ kita kalau memang untuk mendiagnosa ya. Tapi kalau untuk screening yang tadi yang carrier itu harus pemeriksaan DNA. DNA. Mahal nggak dok? Lumayan kalau mahal banget, aduh. Tapi wajib lah yang minimal screening aja, lihat telusur di keluarga kita ya dok ya, gitu ya dok. Dok, tadi dokter sampaikan kan ada yang mayor, ada yang minor, ada intermediate, ada yang carrier dok. Kalau mayor, minor, intermediate gejalanya sama nggak dok? Beda. Gejalanya beda. Kalau mayor tentunya dari kecil kan tadi ya kelihatan anaknya mungkin kan lemes, pas diperiksa HB-nya rendah, lalu pertumbuhan perkembangan juga terganggu, itu mayor. Dan dia biasanya membutuhkan transfusi darah reguler setiap bulannya. Transfusi dok? Ya, transfusi darah ya reguler itu tiap bulan tergantung kebutuhannya. Nah, kalau yang intermedia biasanya terdiagnosanya agak lebih dewasa gitu. Bisa adolesen bisa udah umur 30, 40 bisa gitu.
Gejalanya ya tergantung. Kalau misalnya dia ketahuannya mungkin pada saat dia ada infeksi, HB-nya rendah, atau dia operasi, atau bahkan kalau dia mau menikah atau hamil gitu misalnya ya, baru ketahuan dianya. Kalau yang minor biasanya sih nggak pakai gejala tuh. Nggak pakai gejala. Cuma jadi ketahuan aja pas medical check up mungkin ya HB-nya atau MCV-nya tadi. Mungkin HB-nya masih sedikit rendah, tapi pas diperiksa MCV-nya kok rendah gitu. Bingung ya, susah banget emang kelainan darah wargi ngoseh. Makanya luar biasa kalau ada, mumpung ada ini ada narasumber yang luar biasa nih. Dokter kan sampaikan tadi bahwa kita nggak tahu nih dok, orang yang carrier tadi juga merasa sehat-sehat aja. Terus ini adalah penyakit keturunan. Gimana nih dok, yang carrier ini supaya tidak menurunkan dok? Baiknya apa yang dilakukan dok? Ya, nah ini juga ya, kita nih di Universitas Padjadjaran tuh pernah melakukan juga ya, bahkan pernah dengan Kemenkes juga kita nih melakukan screening. Ya. Jadi screening terhadap keluarga-keluarga yang pasien talasemi gitu ya. Jadi keluarga yang kita sebutnya di lingkaran di ring 1 gitu ya, ring utamanya. Jadi diperiksa tuh, ya mulai dengan HbA1c dulu, kemudian kalau yang curiga memang talasemi periksa elektroforesis HB tadi atau analisis HB. Tapi kalau yang normal-normal saja kita periksakan untuk DNA-nya, screening DNA tadi. Jadi apakah dia punya gen untuk talasemia itu, talasemia alfa atau beta. Nah kalau kebetulan kena bisa ikut penelitian gratis tentunya ya. Bisa dok, wargi ngoseh masih bisa dok? Tapi saat ini sedang berhenti, sedang berhenti dulu. Yuk kita doain biar ada lagi, jadi wargi ngoseh biar bisa daftar tuh untuk cek DNA-nya. Dok, kalau tadi harusnya cek DNA, tapi misalkan wargi ngoseh nih nggak tahu dia adalah seorang karier, kemudian ketemu juga pasangannya yang adalah karier dan terlanjur menikah dok, itu apa dok ininya resikonya dan baiknya apa yang dilakukan dok? Kalau carrier itu kan berarti dia bukan penderita ya, jadi dia ada kans untuk, tapi kalau misalnya gennya pas ketemu gitu ya si gennya, jadi si bayinya itu mengandung gen dari bapak ibunya, dia bisa jadi penderita dan biasanya itu 25% lah dari kemungkinan gitu, dari kemungkinan semua anaknya itu 25% adalah penderita talasemi gitu. Ada yang sehat juga. Nah, makanya dianjurkan kalau dia carrier, udah ketahuan carrier, pasangannya juga diperiksa untuk DNA-nya itu. Walaupun dia HB MCV-nya segala normal. Karena kita nggak bisa milih wargi ngoseh, kita genetik kita seperti apa ya, dok ya. Nah dok, kalau misalkan tadi dari sekian penelitian yang dokter lakukan dok, di Indonesia ini banyak dok yang jadi penyandang talasemi dok dari berbagai usia ini dok. Ya, jangan kaget ya, dari data Kemenkes tahun 2023 itu penyandang talasemia itu sudah mencapai 11.000. Kaget dok, ini beneran dok, wah. 38,78% itu ada di Jawa Barat. Berapa dok? Berapa? 38,78% atau sekitar 4.525 ya, 4.252. Itu ada di Jawa Barat, bayangin. Tuh. Dan yang kedua itu Jawa Tengah. Jawa Tengah tuh ada sekitar 1.252, kemudian Jakarta, di Jakarta itu 886, yang keempatnya Jawa Tengah itu ada sekitar 752, dan yang terakhir nomor 5-nya itu Banten 654. Jadi 5 terbesar itu ada di Pulau Jawa. Oh ya Allah. Apa berhubungan dengan screening yang lebih cepat juga gitu dok? Nah ya kita juga berpikir apa memang betul ya di Pulau Jawa itu paling tinggi atau karena memang di kita banyak aja laporannya gitu. Sementara di luar Jawa itu mungkin banyak tapi kita belum tahu ya ininya, memang belum sebagus screening di Pulau Jawa. Bisa jadi begitu sih. Tapi di Pulau Jawa ternyata Jawa Barat juara ya dok ya. Aduh sedih banget wargi ngoseh. Bukan hanya Persibnya juara. Aduh, bukan Persib doang yang juara, wargi ngoseh ternyata talasemi nomor 1 di Indonesia. Jadi nggak salah ngoseh sepeda ini mengundang Dokter Panji. Kenapa? Karena banyak sekali di antara kita yang masih nggak aware terhadap talasemi. Jadi jangan sampai menjadi wargi yang tidak peduli
dengan talasemi atau lingkungan kita sekitar. Karena tadi Dokter Panji sampaikan, orang dengan talasemi mayor butuhnya adalah transfusi ya dok ya? Ya. Kebayang dari 6 bulan butuh transfusi. Betul. Itu berapa lama sekali dok biasanya yang mayor tuh dok? Tergantung, ada yang sebulan sekali, ada yang 2 minggu sekali, dan itu kan bukan berarti tanpa komplikasi ya dengan transfusi reguler itu. Yang kita takutkan kan kelebihan besinya itu dari transfusi. Jadi memang tidak mudah jadi penyandang talasemi, tapi ada peran wargi ngoseh untuk mampu meringankan minimal dengan kita peduli bahwa kita juga bisa mendonorkan darah kali ya dok ya? Ya betul. Nah, karena darah tuh banyak nggak sih dok di kalau Jawa Barat nih penyandangnya paling banyak, artinya kebutuhan transfusi makin banyak ya dok? Ya alhamdulillahnya sih selama ini masih bisa terpenuhi ya untuk pasien-pasien talasemi, penyandang, maaf kita nyebutnya penyandang nih. Masih cukup, tapi biasanya yang sulit itu kalau bulan puasa. Itu mah udah jadi isu tahunan lah ya. Bahwa bulan puasa itu sulit gitu. Jadi, tapi sebetulnya bukan berarti nggak bisa. Kalau kita udah buka puasa, bisa kan abis taraweh bisa ke PMI tuh. Nah, gitu, itu ya. tuh. Jadi tetaplah gitu donor darah. Iya, jadi peran kita tuh wargi ngoseh untuk meringankan saudara-saudara wargi ngoseh atau saudara kita semua yang memang jadi penyandang talasemi yang membutuhkan darah. Nggak ada hambatan kok mau puasa mau enggak, bisa tetap dengan tentunya syarat-syarat tertentu. Nah dok, kan kebayang dari anak kecil kalau misalkan diberi rejeki umur yang cukup, dia akan bertumbuh dan dewasa. Itu gimana dok biasanya kehidupan para penyandang ini dok? Ya, itu menjadi masalah psikososial ya akhirnya ya, karena pasien ini kan apalagi kalau udah sekolah. Kalau udah sekolah kan dia harus absen. Minimal sebulan sekali dia harus absen ke rumah sakit. Kemudian kalau misalnya dia udah kerja juga tetap harus izin gitu. Belum kalau dia nanti 3 minggu sekali apa bahkan 2 minggu sekali gitu harus transfusi. Nah, jadi itu memang yang menjadi masalah, dan dia apalagi kalau yang talasemi mayor dia akan merasa kenapa kok saya berbeda ya gitu dengan yang lainnya gitu ya. Artinya postur tubuhnya ya. Kan apalagi kalau sudah sering ditransfusi kan kelebihan zat besi itu kulitnya tuh suka warnanya agak abu-abu gitu. Nah, itu yang membuat dia agak minder gitu ya. Nah, itu yang sebetulnya harus kita bantu gitu ya untuk untuk terus disemangati gitu. Dan sebetulnya juga mungkin nanti kita bicara komplikasi, tapi dengan transfusi reguler ini kan dengan kelebihan besi itu juga menjadi masalah ya, dan itu dia harus makan obat yang juga harus reguler. Kebayang ya dari anak-anak harus selalu berteman dengan transfusi darah, di mana transfusi itu bukan tidak ada resiko gitu. Jadi bayangkan darahnya bukan darahnya sendiri, pasti resikonya luar biasa. Tapi balik lagi, kita hanya bisa membantu meringankan saudara kita dengan penyandang tentu saja dengan sedikit memberikan darah kita. Nah, balik lagi dok, tadi kalau dokter bilang katanya ada perubahan wajah, bentuk tubuh dan segala macam. Ciri khasnya tuh apa dok? Kalau yang thalassemia mayor itu kita sebutnya kan chipmunk ya. Jadi wajahnya tuh agak kepalanya tuh wajah agak mancung ke depan gitu ya. Itu yang bisa kelihatan lah. Yang khasnya gitu. Tapi nggak semua juga sih, dan biasanya kalau itu kan ini agak kuning tadi ya, terus kulitnya juga agak abu-abu gitu. Tapi kalau misalnya dia sebetulnya kalau dia rajin, tadi kan saya bilang makan obat juga ya, itu namanya obat kelasi besi, jadi artinya obat untuk mengikat besinya. Itu kalau yang rajin dan sesuai dengan dosisnya, teratur ya, patuh gitu, itu kulitnya biasanya nggak akan begitu, bagus-bagus aja. Itu di cover dok, di layanan pemerintah dok? Ya, alhamdulillahnya untuk transfusi dan untuk obat kelasi besi ini di cover oleh BPJS. Alhamdulillah tuh, jadi nggak ada alasan wargi ngoseh untuk saudaranya yang punya talasemi untuk tidak kontrol teratur, karena pemerintah sudah sangat berusaha untuk memfasilitasi hal tersebut. Tugas kita yang bukan penyandang talasemi adalah selalu support. Balik lagi tadi Dokter Panji sampaikan bahwa kadang-kadang anak itu bertumbuh dan berkembangnya terganggu, jadi suka baper.
Karena kok ngerasa berbeda sama teman-temannya yang lain. Balik lagi, yuk ciptakan lingkungan yang nyaman untuk para penyandang talasemi. Gitu kali ya dok ya? Ya, tapi juga bukan itu Dokter Maya. Apa saja dok? Tadi memutus rantai. Mutusin Karena rantai gimana dok? Kan ini kan keturunan ya, genetik. Jadi kayak tadi Dokter Maya bilang kalau carrier sama carrier bagaimana? Kan masih ada yang bisa talasemi kan. Nah itu artinya belum memutus rantainya. Jadi usahakanlah kalau menikah jangan sesama penderita atau sesama carrier gitu. Jadi kalaupun mau ya carrier dengan yang sehat atau yang penderita dengan yang sehat gitu. Supaya itu memutus tali rantai. Jangan cuman mikir hati aja, tapi juga pakai logika supaya keturunan kita menjadi anak-anak yang sehat gitu kali ya dok ya. Betul. Jadi jangan terlalu kebawa perasaan, pasangan masih banyak gitu ya dok ya. Balik lagi, putus mata rantai, menurunkan kejadian talasemia dengan kenali pasangan kita gitu. Balik lagi dok, ini di sesi terakhir nih dok. Apa sih peran keluarga, komunitas dalam menjaga kualitas hidup pasien? Ya, nah tentunya dari keluarga ya harus mensupport ya, gitu ya, mensupport kebutuhan dia. Ini saya bicara mengenai yang mayor ya, karena mereka kan yang harus reguler ke rumah sakit. Dan tentunya untuk masyarakat, terutama di lingkungan sekolahnya atau lingkungan kerjanya, berikanlah kesempatan mereka untuk ke rumah sakit ya, untuk berobat gitu. Dan disemangati gitu, jangan dikucilkan ya. Walaupun penyakit turunan kan memang tidak bisa sembuh, tapi mereka masih bisa aktivitas kok. Ada yang penyandang talasemi itu jadi sarjana gitu ya, bekerja sukses gitu. Jadi kita harus menyemangati mereka. Mereka tuh IQ-nya nggak terganggu loh, gitu. Pinter mereka itu. Ya, jadi jangan sampai dikucilkan, beri kesempatan gitu ya kepada mereka untuk berobat terus, dan semangati untuk makan kelasi besinya supaya nggak kena komplikasinya. Dan ya itu, tolong donor darah lah ya untuk mereka supaya mereka bisa, walaupun memang sebetulnya donor darah transfusi darah itu bukan terapi utama, harusnya kan terapi genetik ya, gen terapi ya, atau transplantasi, hanya kan kita masih belum bisa lah ya di Indonesia untuk hal itu. Mudah-mudahan ke depannya Indonesia makin maju, terapi untuk talasemi juga makin maju. Tapi saat ini darah wargi ngoseh masih dibutuhkan oleh penyandang talasemi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif ya dok ya, untuk penyandang talasemi, karena mereka mungkin jauh lebih pintar dari kita semua. Jadi berikan kesempatan karena kita semua punya hak untuk maju. Dok, pesan nih dok. Satu langkah kecil apa yang bisa wargi ngoseh lakukan agar para penyandang talasemi tahu dan banyak yang peduli sama mereka dok? Satu, donor darah dulu deh gitu ya. Donor darah lah yang sudah memenuhi persyaratan. Donor darah supaya PMI juga tidak kesulitan mencari darah. Kedua, ya tadi itu kenalilah di lingkungan masing-masing. Kalau memang ada yang temannya penyandang talasemi, disemangati, dan tolong kita minta dia keluarganya untuk screening juga gitu. Kalau bisa juga kita screening lah ya. Bahkan kita pernah ya waktu itu melakukan suatu screening di salah satu universitas ya, perguruan tinggi. Itu jadi di screening, nah baru ketahuan tuh gitu yang intermediate atau yang minor, dan mereka dikasih kartu warna ungu gitu mahasiswanya itu. Artinya apa? Kalau mereka pacaran, kalau tanya dulu kamu punya kartu ungu nggak? Kalau punya kartu ungu jangan. Bukan pacaran, kartu jomblo loh, gitu. Kartu ungu ya. Jangan menikah, jangan pacaran lah ya, atau tidak gitu. Jangan terlanjur gitu ya dok ya. Baik, terima kasih loh, luar biasa. Akhirnya kita wargi ngoseh punya pengetahuan yang luar biasa bahwa talasemi itu bisa kena semua umur, dari mulai gejala yang mayor, minor, intermediate, atau bahkan carrier. Jadi di di peringatan Hari Talasemi Sedunia ini kita diingatkan bahwa kita harus bersatu untuk sama-sama menyadari
kita sama-sama beraksi dan kita memberikan harapan untuk talasemia. Balik lagi wargi ngoseh, kita sudah selesai nih sampai di ujung akhir obrolan. Tapi mudah-mudahan ini bukan akhir dari obrolan saja, melainkan awal dari kesadaran baru wargi ngoseh ya dokter ya. Kesadaran baru, kembali lagi tahun ini dunia bersatu dalam tema Uniting for Awareness, Action and Hope. Dan kita wargi ngoseh di Indonesia punya peran penting di dalamnya. Kesadaran mulai dari hal kecil, tahu kita carrier atau bukan, tadi seperti yang dokter Panji sampaikan, mungkin kartu ungu. Kalau sudah, tindakan bisa sangat sederhana, ajak pasangan untuk screening sebelum menikah. Dengan harapan kita tumbuh ketika masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemerintah sama-sama bergerak dalam pengelolaan talasemia. Ingat, talasemia bukan kutukan, kita tidak bisa memilih gen, tapi kita bisa memberikan harapan untuk penyandang talasemi, sebarkan pengetahuan dengan cara share acara ini, kemudian like dan juga komen. Kira-kira nanti wargi ngoseh ingin membahas materi tentang apa. Kembali lagi, yuk kita pilih untuk tahu, pilih untuk peduli, dan untuk melindungi generasi berikutnya. Karena darah kita adalah masa depan mereka. Sampai ketemu kembali di Ngoseh Sepeda episode berikutnya. Ngoseh Sepeda, ngobrol sehat bareng spesialis penyakit dalam, satu putaran ngobrol, sejuta manfaat sehat. Makasih dok. Terima kasih wargi ngoseh.